Oke, selamat siang ya. Saya sudah lama nggak membuat video upload barang yang laku, ya, barang yang terjual untuk mobil apa saya sudah tidak upload. Bukan berarti tidak di-upload, tidak kita review ya. Semua kita review, tapi kita tidak upload ke YouTube karena ada alasan tertentu, ya. Karena itu kan orderan rame-rame adalah di order yang masuk melalui akun saya dan akun reseller saya, ya. Jadi ini ada masalah dengan nanti di kemudian hari takut mengklaim soal omset ya, pajak omset ya. Jadi saya nggak terlalu sering mengupload lagi karena nanti disangka omset kita besar sekali gitu ya. Jadi lebih baik kita silent tapi orderan jalan terus ya. Ini juga ini adalah kiriman barang yang sudah kita paketin ya. Tiap hari sebenarnya kiriman ada, cuman ada berhubungan nanti dengan omset total saya dengan reseller punya kan harus dibagi. Jadi ada hubungan dengan perpajakan ya. Jadi saya tidak terlalu mengumbar. Oke, lanjut kita akan mereview Osram. Ini Osram mau dijual ya. Ini barang second bekas baru dipakai mungkin 1 minggu, jadi memang terlihat barangnya masih baru ya, masih baru ya. Jadi ini punya Pak Dwiki di Pondok Pekayon Indah dan ini mau dijual ya, mau dijual. Harga barunya saya bertanya adalah ini harganya 1.150.000 baru ya. Jadi ini tipe LED 12 volt HL headlight Osram LED driving HL ya, premium. Cool white 6000 Kelvin, superior brightness, ancient light distribution, Germany lighting expert, 1 year Osram guarantee. Saya nggak tahu nih garansinya siapa punya, jadi nanti klaimnya kemana saya juga nggak tahu ya. Di sini ada tulisannya. Oh, Thailand use only, follow on social media. Malaysia, Singapura, Filipina use only, follow us media sosial. Vietnam use only. Indonesia nggak ada ya, payah nih. Osram Germany, masih tulisannya Germany tapi made in PRC, People Republic of China. Di sini banyak ya standarisasinya nih. Ini. Dan di sini ditulis off road only. Jadi ini sebenarnya kalau ditulisnya off road only ini ilegal untuk dipakai di jalan ya. Off road only ya, di sini ditulis loh off road only. Jadi bukan untuk dipakai di jalan raya ini barang ya. Aneh ya. Bukan untuk dipakai di jalan raya. Jadi istilahnya kalau di luar negeri mungkin ini ilegal ya, Anda mengganti lampu ya. Ini ditulis loh off road only, bukannya on road, off road. 2 kali ini ada bahasa Mandarin, ada bahasa Thailand, nggak ngerti. Tapi di sini ditulis diimporkan atau diedarkan oleh PT Osram Indonesia, Cowell Tower, lantai 8 Jalan Senen Raya. Di sini saya sudah pernah hubungi nih, tapi tidak ada yang ngangkat dan orangnya sombong banget. Saya dibilang mau dihubungi, sampai saat ini tidak pernah dihubungi nih oleh Osram Indonesia ya. Waktu itu kita mau menanyakan bagaimana cara ikut menjual Osram. Tapi saya tidak dicuekin gitu ya. Dicuekin nih, PT Osram Indonesia Cowell lantai 8 Tower Senen. Ya saya tahu nih. Tapi agak sombong ya. The product is only intended for sale in China, India, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam. Jadi ini untuk dijual di China, India, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam. Singapura nggak boleh, berarti ilegal bener nih. Karena peraturan di negara itu mungkin peraturannya peraturan cincai ya, peraturan abu-abu, pasal karet seperti knalpot harus nggak boleh knalpot bising sekarang, tapi pasalnya pasal karet gitu ya. Kita yang di jalanan yang dipakai yang disikat, pabriknya nggak disikat, dan aturan DB-nya harus jelas. Kita punya moge, saya berbicara moge deh, saya nggak berbicara bebek. Kita punya moge kita kalau mau dijadiin STNK BPKB kan harus ada faktur form A, harus ada uji tipe. Nah uji tipe ini
udah lulus dong kalau bisa keluar STNK BPKB. Nah, sedangkan itu dilakukan oleh mungkin Departemen Perhubungan atau apa ya, uji tipe itu, perindustrian kalau nggak salah. Nah, tapi polisi di jalanan tetap kena juga ya, segala macam ya, walaupun knalpot itu standar ya. Jadi intinya kalau kita di jalan ditangkap, diberhentikan, dicari-cari, Pak spion nggak original ya, plat nomor kagak ada, ya memang dari sananya kagak ada namanya motor gede gitu ya. Saya nggak berbicara motor kecil ya, motor gede kan nggak ada plat nomor segala macam bagian depan, tapi bisa lulus uji tipe dan keluar STNK BPKB. Aneh di situ peraturan di Indonesia ya, jadi makanya pasal karet. Kalau Singapura mungkin ketat ya, jadi di sini nggak dijual di Singapura ya. Jadi di sini jelas loh tertulis off-road only ya, jadi bukan buat di jalan ini, jadi buat pakainya di hutan. Ya, lampu kendaraan H4 4624 CW 12 volt 25 per 25 watt P43T. Ya. Di sini extra performance reduce glare ya, Osram LED driving headlight premium. Kalau halogen 3000 Kelvin katanya segini. Kalau dia punya bisa lebih jauh ya. Ya, foto-fotonya begini. Ya. Jadi ini tipe yang premium ya. Premium loh, yang mahal nih, bukan yang XLZ yang murah ya. Oke, kita akan buka, kita akan review ya. Tapi kalau Anda berminat tipe ini boleh nih buat Anda yang demen merek branded. Ya, demen merek branded, ini ada barang bekas, harga barunya menurut Pak Dwiki ini 1.150.000, 1 juta lebih lah. Tapi mau dijual di bawah 1 juta nih. Bapak tinggal kontak, nanti saya WA. Jadi ini ada inspektornya dari Cungko nih, kalau beginian mah udah pasti. Kalau Anda beli masker yang 3 ply, apa yang 2 ply itu satu plastik yang murah-murah tuh di online 25.000 kan ada kan begini ya, qualified sertifikatnya ya. Jadi ini dibikin di sertifikasi 2020 bulan 4 25. Nah, ini ada kartu garansinya. Kartu garansinya dibeli bulan 3 ya, tanggal 9. Sekarang tanggal 19 ya. Ya berarti ya seperti saya ngomong 1 minggu ya, berarti baru dipakai 1 minggu. Jadi barang boleh bilang baru banget. Ya. Di sini ada manual booknya ya. H1, H4, H7 Osram ya. Nah, dia bilang cara pakainya, cara pasangnya. Cara pasangnya ya. Jadi nggak ada yang istimewa lah, ini pasangnya biasa saja ya. Nah, di sini ditulis lagi off-road only ya, off-road only. Jadi bukan dipakai buat di jalan raya, bro. Jadi ini bisa lebih panas dari 200 derajat Celcius. Gile, panas banget ya. Tuh di sini tulisannya tuh, bisa panas. Harus masang pakai sarung tangan tuh, di sini ditulis. Nggak boleh dipegang, dia punya bolamnya, pegang bodinya. Bukan dipakai untuk di rumah. Jauhkan dari anak-anak. Ya, segala macam. Jadi dia masih menggunakan istilahnya, masih di backup dengan Osram Germany, padahal ini buatan Cungko ya. Nah, ini dikasih ya, saya nggak tahu kabel tis buat mengikat dia punya driver dikasih, dan ini dikasih cadangan O-ring ya. O-ringnya dikasih cadangan, dan ini kabel tisnya buat mengikat driver. Oke, kita lihat barangnya seperti ini. Ya, ini yang tipe premium, dia memang full adjustable. Full adjustable, maju mundur putar ya. Dari syarat ketiga dia terpenuhi, bagus, bro. Ya. Dia kasih O-ring cadangan, kenapa? Karena di sininya tuh udah biasanya O-ringnya kena ya. Tuh ini aja udah terkelupas, jadi kemungkinan putus karetnya. Ya. Heatsinknya sih termasuk kecil loh, pendinginannya sih kecil banget ini. Kecil banget, tipis ya.
Philips punya masih lebih gede loh. Cree punya masih lebih gede, P73C, P730, H4 masih lebih gede ya. Dia pendinginan kecil banget. Kabel ini belum di braided ya, belum di nilon, jadi masih kabel biasa. Di sini kita baca ya, LED control box DC 11 sampai 18 volt bisa. Jadi ini bukan buat truk 24 volt nggak bisa. Jadi range-nya cuman di 12. Tapi bisa bermain di 11 sampai 18. Wattnya tertulis 25,8. Low beam atau high beam 25,8 ya. Kecil banget tulisannya ya. Anda cukup lihat begini aja, tapi saya bacakan. Ampernya 2 ampere ya, 2 ampere. Voltage out 9 volt. Oh, dia keren juga nih. Dia bilang voltage outnya 9 volt. Jadi chip ini, satu chipnya 9 volt. Datanya lumayan lengkap ya. Merek lain mah nggak ditulis berapa ini voltnya. Power outnya 21,8 watt. Ampere outnya 2,4. Wah, lumayan lengkap nih. Ya. Di sini ditulisin. Input DC 11 sampai 18 volt. Inputnya wattnya 25,8. Input ampere 2 ampere. Tegangan outputnya keluar 9 volt. Jadi ini LED 9 volt setrumnya. Nah, P outnya 21. Jadi ini ada efisien nih, 25,8 ke 21. Jadi 5 watt. Jadi ada daya terbuang atau daya yang tidak terpakai 5 watt ya. Dia jujur nih Osram nih. 2,4 ampere ya, 9 volt out. Jadi chip ini 9 volt tegangannya, outnya 2,4 ampere ya. Jadi dia ada 5 watt hilang nih. Ya, dia jujur nih dia ngomong nih. Jadi efisien ya, 5 watt terbuang, berarti kalau dipersentasikan berapa tuh mesti dikali ya. Mesti dibikin persentase. Jadi efisiennya dia 90% atau 80% ya. Jujur nih dia si Osram ya. Tapi jujur-jujurnya sejujur-jujurnya Osram namanya buatan Cungko, biasanya dayanya tidak sesuai juga. Di sini sih tertulis, nggak tertulis ya wattnya berapa, tapi di body ada tulisan wattnya ya. Bentuknya seperti ini ya. Tapi ini yang membuat saya aneh adalah kalau kita bandingkan dengan tipe lain ya, ini itu sepertinya bukan buat market di Indonesia ya. Tapi dia bilang sih buat di Indonesia. Sekarang saya mau tanya di mobil di Vietnam ya. Mobil-mobil di Vietnam, mobil-mobil di China, India, Thailand, Indonesia itu setir kanan ya. Setir kanan ya? Saya nggak tahu tuh di Vietnam setir kanan nggak? Di China, di India setir kanan kali ya? Filipina juga setir kanan kali ya? Apa setir kiri? Saya nggak tahu. Kalau bener dia setir kanan, tapi kenapa cut off yang sebelah sini lebih tinggi dibandingkan sebelah sini? Sebelah sini lebih rendah, sebelah sini lebih tinggi. Padahal di Indonesia itu setir kanan. Mestinya cut off sebelah sini lebih rendah, cut off sebelah sini lebih tinggi. Karena kan arahnya jam 11, jam 12. Aneh ya? Aneh memang aneh. Tapi dia berani bilang di sini extra performance and reduce glare ya. Tapi dari gambar ini adalah ini setir kiri. Ya dong, ini kan kalau jalan ini lajurnya di kanan. Kalau kita kan lajurnya lajur kiri ya. Terbalik nih ilustrasi dari ini ya. Jadi ini nggak tahu nih buat setir kanan atau setir kiri. Setahu saya ya, LED yang benar untuk setir kanan ya, ini cut off mesti lebih rendah, yang ini lebih tinggi. Itu Chengli. Tapi ini terbalik gitu ya. Tapi namanya buatan Cungko selalu begitu. Kardus mau ditulis apapun bisa, spesifikasi bagus-bagus, tapi bolamnya nggak, dia main asal masukin aja kan. Kardus bikin universal, kebiasaan begitu kalau buatan Cungko. Tapi ini Osram loh ya, dengan lisensi Jermani. Tapi aneh aja ini kalau menurut saya terbalik ya, terbalik.
Harusnya lebih rendah di sini, lebih tinggi di sini. Ya, itu yang benar. Kenapa? Anda pelajari aja halogen. Ya, aneh lah pokoknya kalau menurut saya sih. Cuman yang menurut kalian kalau bagus ya boleh dibeli gitu. Karena saya juga nggak bisa bilang jelek, saya juga nggak bisa bilang bagus. Saya nggak pernah pakai. Cuma ini ada customer Padwiki mau jual, mau tuker tambah dengan LED Cree gitu ya. Jadi jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Tapi saya harus ngomong apa adanya, jujur ya. Saya juga nggak bisa bilang ini bagus atau jelek, tapi kalau menurut saya aturan setir kiri dan setir kanannya berbeda. Dan lebih baik sebenarnya sih dipapas kiri dan kanan dibuka aja. Jadi ini kalau Anda buat beli yang Osram, mau nggak mau ini harus dipapas nih, dibuka. Tapi ini bisa dibuka kok, ini ada bautnya nih. Ada bautnya. Nah ininya ada gerinda nih yang punya Osram. Nah ini digerinda nih, digerinda diturunin ya. Jadi seperti ini bolamnya ya. Jadi dia ada cut off-nya. Cut off-nya itu tameng berupa payung. Payungnya ini bisa dibuka untuk Osram ya. Dia menggunakan double Cooper. Single sih, cuma dibikin kayak bentuknya double ya. Single Cooper tapi dibikin bentuk double, mirip seperti double ya. Jadi ini single nih, ini batang tembaga nih. Ini itu sama seperti bolam-bolam ETI X70 X70 nih ininya ya. Saya dulu pernah review, jangan beli rekomendasi tipe itu. Kenapa? Karena nggak bisa di-upgrade waktu itu saya bilang ya. Ya, kita akan review nyalakan berapa sih wattnya ya, dan looksnya coba kita cek ya. Jadi kalau menurut saya, satu syarat bolam bagus adalah watt dan looksnya mesti gede, sesuai dengan apa yang dia tulis gitu ya. Jadi jangan sampai watt di kardus gede, looks di lumen di kardus gede. Nah kebetulan di Philips ini dia nggak berani ya tulis berapa lumen ya. Dia juga nggak berani tulis berapa watt, dia cuma tulis cool white 6000 Kelvin ya. Pinter. Kalau produk lain dia berani tulis wattnya berapa, lumennya berapa. Pas diuji nggak sesuai, berarti kan produk itu nggak bagus karena membohongi Anda sebagai customer. Tapi dia nggak tulis ya. (19,1) terbaca di wattmeter saya tuh, 19 watt. Syarat bolam bagus yang kedua adalah udah watt dan looksnya gede, kedua harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Ngedrop boleh, cuman batasan ngedropnya ya sedikit gitu loh. Kalau ngedropnya sampai 30%, 40% not good lah. Syarat ketiga adjustable, dia terpenuhi bro. Dia bisa setel maju mundur putar ya, terpenuhi. Keempat, serviceable, udah pasti bolam ini buang. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelapnya lumayan kecil ya. Lumayan kecil bro, nih di tembok. Lumayan kecil tuh ya. Lumayan kecil. Keenam, soal storing, apakah ini tidak storing? Nanti kita akan coba pakai radio, nanti kita bawa radio ke sini. Apakah dia tidak storing gitu ya. Karena kalau Philips pun storing ya. Philips pun storing. Oke, ini sudah saya review ya. Jadi wattnya cuma saat ini terbaca 18,6 dan kita akan mengukur looksnya ya. Seperti biasa, looksnya hanya sekitar 2500. Looks meter saya rusak bro. Tuh hitam ininya, menghitam ya. Nih saya lampuin, LCD-nya menghitam, tapi saya masih bisa baca. Jadi bukan buat bermain curang ya. Bukan buat bermain curang, kadang-kadang ada orang yang bilang, ah si Jungki curang. Enggak bro, saya nggak mau main curang, saya untuk edukasi Anda kok. Ya, 2000-an bro. Oh bisa maksimal 2300-an, 2400, 2500, 2400, 2500 lah ya looksnya. Ya. Sekitar segitulah. Sekitar no cengsi no cenggo, 2400 2500 lux ya. Tapi kita harus mengukur juga sebelah sini
2005 sebelah sininya. Oh, rendah ya. Jadi dia ada dua macam karena saya udah ngomong cut off-nya itu antara kanan dan kiri berbeda. Ya, karena yang sebelah sini terbuka full bisa mencapai 2400 2500, sedangkan kalau yang sebelah sini cuma 2100 karena tertutup ya. Jadi buat Anda yang beli Osram di online yang standar tanpa dikalibrasi, tanpa disetting, outputnya 2100 sampai 2500 taruh ya, maksimal 2500 untuk sisi sebelah kanan, untuk sebelah kiri 2100 itu ya. Padahal kalau Anda beli halogen standar nggak ada istilah output sisi kanan dan kiri berbeda, itu sama ya. Nah ini saya nggak tahu kenapa dibikinnya begini ya, mungkin itu ahlinya Osram ya yang bikin, saya juga nggak bisa menjawab karena saya bukan orang hebat, saya tukang ngoceh-ngoceh doang. Kipas ini panas bro, baru nyala bentar aja panas ya. Kipasnya nggak ada grill ya, tipe open. Yang tipe open begini sebenarnya memiliki kekurangan. Buat Anda yang masang ya, kadang-kadang suka ketekan ini kipasnya, suka kedorong ya, menyebabkan asnya bengkok, menyebabkan dia tidak center lagi. Jadi lebih baik Anda cari LED yang ada grillnya. Ada grill itu maksudnya ada tutupnya, jadi supaya terlindungi oleh tangan Anda atau terlindungi oleh, ya pokoknya lebih terlindungi lah pas pemasangan intinya. Karena pas pemasangan Anda sistem ngobok-ngobok ya, Anda takutnya megang ketekan ini kipasnya jadi asnya nggak center, bengkok atau bilahnya ketekan jadi dia nggak center, atau dia jalannya gorek-gorek jadi, atau berisik tergesek ya, seperti itu. Jadi lebih baik cari yang ada grillnya. Kabel ini belum dirajut ya, sama seperti Philips juga belum dirajut, dia tipenya tipe gepeng, ada driver, jadi Anda harus ngikat drivernya. Kalau bisa sih cari LED yang tanpa driver, lebih simple ya, tinggal colok aja ya, seperti itu. Jadi ini tadi 19 watt doang ya, 19 watt, maksimal 2500, terendah 2100 karena dia dua sisi kiri dan sisi kanan berbeda. Jadi buat Anda yang punya ini, Anda bongkar ya, saya kasih tips sedikit, Anda bongkar, nah ada gerinda sedikit ya, supaya kanan dan kiri outputnya sama. Karena misalnya kalau begini sebenarnya sih agak merugikan ya. Kalau soal cut off ya, kita ngelihatnya begini bro. Nah ya, kita praktekin juga. Jadi kita kasih tips juga ya buat Anda. Anda boleh percaya ya, Anda jalankan. Kalau Anda merasa saya ngiburin Anda ya nggak usah jalankan. Semua do it your own risk ya. Do it your own risk. Jadi ini punya Pak Diki, saya mau jualin second ya. Saya mau jualin second ya. Jika berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838. Jika Anda berminat, offer tuh dia kan, makanya saya udah bilang cut off kanan kirinya offer nih. Padahal dia dipakainya di jam 12 loh. Ini dia jam 12 nih. Matiin dulu deh ya supaya Anda bisa saya jelaskan, kalau nggak silau. Jadi LED Osram ini jam 12 pakainya. Biasanya LED saya bilang selalu mestinya jam 11 atau jam 12 maksimum 11.30. Tapi Osram dipakai di jam 12. Kalau Anda dipakai di jam 11, ininya over. Kelihatan nggak tuh ke bawah? Karena gini nih, kita matikan dulu ya. Ini soal bayangan gelap dan cut off. Anda perhatikan, semua lampu reflektor pasti ada garis ini. Ada garis ini, mau mobil apapun ya, Anda lihat deh, mau mobil apapun, mau bentuk reflektornya apapun, ada garis ini nih, garis ini dan garis ini. Itu adalah ke atas untuk bagian low beam, yang bagian bawah itu untuk high beam ya. Mau mobil apapun ada garis ini. Nah biasanya LED itu dipasang kalau menurut saya 11-12 arahnya. Jadi mestinya begini nih, antara begini sampai begini ya, antara begini sampai begini. Jadi 11 sampai 12 jika dilihat dari depan. Kalau dilihat dari belakang ngomongnya adalah jam 1, jam 12 atau jam 1. Kalau dilihat dari depan adalah 11-12. Kenapa harus 11-12? Karena di Indonesia adalah right hand drive ya. Nah kalau ini dipasang di 11-12, ininya over, sinarnya jatuhnya di bawah, sedangkan ininya kekurangan ya, kelihatan nggak? Nah jadi dia Osram ini dibentuk
dia mesti jam 12. Kalau di jam 12 kira-kira ngepas gitu ya. Agak aneh sih kalau menurut saya. Tapi kalau dia full adjustable sih nggak apa-apa, bisa diputar-putar begini, Anda tinggal setting menurut Anda yang paling maksimal aja. Tapi kalau kayak Philips Fix Focus lebih ribet. Jadi ini kelasnya sebenarnya lebih tinggi daripada Philips ya. Harganya pun lebih tinggi kan. Kalau yang Philips Essential G2 memang harganya cuma 600-700 ya. 500 dapat kayaknya. Itu udah harga mepet modal loh. Orang untung 20.000 mau dikerjakan juga, itu gila kan kadang saya bilang ya. Modalnya 500-an, cuman dia bisa jual 530, 540, untung cuma 10.000, 20.000. Kalau dari Philips Indonesia, saya bilang, Pak, untung cuma 10.000 kerja bakti, Pak. Nah, dia jawab salesnya, kemungkinan dia bukan beli dengan Philips, dia beli impor sendiri dari Cungko. Nah, itu ya, susah juga. Jadi kalau boleh dibilang barang black marketnya Philips ya. Tapi Philips juga, jadi sama seperti handphone ya, kalau Anda resmi kan diimpor oleh Era ya atau oleh iBox gitu ya. Nah, ini yang Anda beli di toko-toko distributor kayak di Roxy, Garansi Toko ya, pasti lebih murah harganya kan. Nah, jadi kalau Philips banyak seperti itu. Kalau Osram saya nggak tahu ya, kayaknya bisa juga impor sendiri dari Cungko ya, harganya lebih murah jauh ya. Karena kan kalau melalui importir resmi artinya Anda sudah melalui tangan kedua ya. Ya, jadi ini spesifikasinya lebih tinggi dari Ultinon Essential G2 karena dia versinya tipe premium ya. Premium. Ya, harganya juga lebih tinggi ya dari Philips ya. Jadi Anda berminat bisa WhatsApp saya ya. Ini kondisi bekas, harga di bawah 1 juta, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Dia full adjustable ya. Nanti saya siapin radio di sini, saya akan coba dia storing atau tidak. Ya, jadi jika Anda berminat bisa hubungi saya. Saya menerima titip jual, tapi saya review juga ya, apa kelemahan, apa kelebihannya ya, boleh ya. Jadi buat Anda yang mau titip jual di saya akan review apa adanya ya, bagus atau jeleknya. Nah, ini saya ulang ya, bagusnya dia full adjustable, syarat ketiga terpenuhi. Watt dan luxnya memang cuma di level 20, kedua harus stabil, ketiga adjustable dia terpenuhi, keempat bayangan gelapnya kecil terpenuhi. Kenapa? Karena ini tipis bro ya, bayangan gelap terpenuhi, kecil. Serviceable nggak bisa, ini pasti rusak, buang. Kelima, tadi kan bayangan gelap, oke, kecil. Keenam, nah kita akan coba storing tidak terhadap radio gitu ya. Harganya memang fantastis ya. Harga barunya di atas 1 juta, tapi kalau menurut saya beli 1 juta begini mendingan Anda beli Cree. Lebih terang bro, udah pasti, saya berani jamin. Lebih tembus hujan. Justru ini Pak Diki mau dijual, kenapa? Dia bilang 6000 Kelvin, tapi 6000 Kelvinnya waktu dinyalakan ada putih ke birunya. Nah, itu yang menurut Pak Diki nggak nyaman. Ya. Jadi dia putih ditulis 6000 Kelvin tapi ada kebiruan. Dan outputnya kurang padat. Kurang padat menurut Pak Diki. Saya tidak pernah nyoba, saya juga nggak bisa ngomong langsung. Saya juga tidak akan nyoba, saya juga tidak akan beli karena spesifikasinya rendah ya. Untuk Anda yang mau beli bermerek begini, Osram, Philips, pasti Anda adalah beli brand ya. Barangnya belum tentu oke. Anda beli brand, Anda mendingan beli yang aftermarket lain-lain. Outputnya lebih tinggi ya, lebih bagus, lebih terang, dan harganya juga lebih murah. Anda beli Cree cuma barunya cuma selisih 100.000 dapat Cree, mendingan beli Cree lah ya. Lebih terang lagi, 3100 lux ya, versi 2021, lebih terang, adjustable, bisa diservis, nggak storing. Nah, ini abis ini akan kita coba ini storing atau tidak ya. Oke, ini ada radio ya, kita akan nyalakan. Kagak storing lu bro, mantap bro, Osram. Kalau bola main storing ini mati nih suaranya, kresek-kresek ya. Tidak storing ya untuk Osram. Jadi spesifikasi dia lebih bagus. Ya, spesifikasi Osram lebih bagus, tapi memang harganya juga bagus ya. Philips aja storing loh ya, ini nggak storing, mantap bro. Jadi tergolong lumayan ya, harganya juga lumayan di atas 1 juta. Jadi makanya Anda mau cari LED ya, ada harga ada kualitas bro ya. Tapi memang dengan harga 1 jutaan ini kualitas watt dan luxnya harus gede, nggak terpenuhi. Cuma 20 watt, nggak sampai 20 watt, 19 watt, 18 sampai 19 watt. Itu levelnya sih level harga Automax DC ya, yang harganya 700 ribuan gitu ya. Jadi
overprice ya, overprice kalau saya bilang. Overprice dengan watt dan look segitu, karena ini yang punyanya sendiri bilang kurang padat, kurang terang outputnya, dan warnanya agak kebiru. Itu ya testimoninya dari yang punya barang ya, karena ini kan mau dijual ya. Saya rasa cukup, saya mereview apa adanya ya, berusaha objektif. Kalau belum objektif, coba nanti silakan komen di bawah kurang objektif saya di mana. Itu ya, saya juga memang tidak menjual ini tipe Osram ya, karena saya dulu pernah menghubungi salesnya, saya mau minta sampel sebenarnya waktu itu, tapi tak ada yang ngangkat ya di Cowell Tower itu di Senen. Jadi ya udah gitu aja, tidak ada yang ngangkat. Dan suatu itu saya sudah pernah di Facebook ya, di fanpage-nya Osram Indonesia, di fanpage saya chat, saya udah jelaskan saya toko gini gitu, saya mau coba jual. Nanti dia bilang dia akan follow up saya, tapi sampai saat ini belum di follow up ya, udah 1 tahunan loh. Ya, saya rasa cukup. Jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Dijual bekas, ini second di bawah 1 juta. Jika Anda berminat bisa WhatsApp ya. Harga barunya katanya di atas 1.150.000 ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga ini cepat laku jadi Pak Dwiki bisa beli yang Kri ya. Terima kasih.